القادر بن أحمد بن فقيه الإمام الحفيظ المسلم برشد الدر أبي عبد الله بن القادر بن فقيه حسين أبي عبد الشام العزروس وأوزن إلى ربي روحين عشان من أسنادنا أبي بن أبي الهدي بن أبي بن حسن القاه ومن هو وعباؤنا أسلافنا شيوخنا ورجال صليب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alil wa nafa'ani wa bi'umi fi darin amin ila akhir. Kemarin melanjutkan yaitu mengenai sujud minimal daripada ukuran sujud, yaitu dahi yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu antar alis itu, jadi di atas hidung, pangkal tulang hidung. Yang sujud pakai ini, jangan di atasnya. Kalau dahinya dengan nunjuk batuk wong Jawa, nah, batuk itu kan ini. Tapi kalau dahi Rasulullah itu di tengah-tengah antara alis. Nah, kalau bahasa saya pertigaan, alis terus pangkal hidung ini tulang. Nah ini hidungnya agak ditekan sedikit. Kalau anda dengan sujud damel batuk wong Jawa niki sing dimaksud batuk niki wau, kemungkinan besar nanti akan tumbuh tanda hitam titik 2. Yang ini sebagian bagi saudara muslim kita menyatakan ya ini loh yang dimaksud min ada di sujud, bekas dari sujud, tanda dari sujud. Itu salah sebenarnya, salah. Karena min ada di sujud itu kalau menurut riwayat hadis-hadis itu adalah nempelnya pasir-pasir di dahi sahabat dan air hujan yang tergenang di masjid yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW ketika mengangkat kepalanya dari sujud, Allahu Akbar, menetes di antara hidung dan matanya, ya ini min athari sujud, bukan bekas tanda hitam. Itu yang dimaksud, ya. Karena dulu masjidnya Nabi Muhammad SAW bukan dari keramik sini, tidak ada karpetnya, langsung tanah atau pasir yang atapnya bukan ini seperti ini yang bagus ini, ya. Cuma tidak ada AC-nya. Coba ini hiasan top itu, hiasan top, berkoyor AC. Ya, dulu ada pelepah kurma yang dirajut, yang dianyam. Jadi ketika hujan itu airnya netes ke lantai, ke tanah, ke pasir dari masjid yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika sahabat dan beliau SAW sujud, bekas pasir nempel, ada air hujan yang nempel di dahi sahabat dan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah yang dinamakan min azalis sujud. Ya, termasuk ada 7 anggota sujud. 2 saya ngomong normal ya, 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut, 2 ujung jari kaki bagian dalam. Makanya ada istilah mancat. Jadi kalau sujud itu jangan gini. Nah ini agak ditekuk sedikit. Kecuali keadaan darurat jangan nopo ikut sakit ya, ini mancat ini. Kemudian yang terakhir yaitu dahi. Ketika beliau menunjuk dahi, ini yang dituju oleh Nabi Muhammad SAW. Di sujudnya pakai ini, bukan pakai ini. Di dalam sujud ada satu rukun yaitu tumak nina, harus di situ. Tumak nina, apa maknanya tumak nina? Saya ulangi lagi, berhenti dari aktivitas bergerak. Dikatakan tumak nina, ruku dan tumak nina, sujud plus tumak nina, iktidal plus tumak nina. Nah, ketika ada tumak nina ini harus betul-betul anteng. Yang sering kejadian itu ketika iktidal sampai Allah liman hati kita, tangannya masih serambian. Kalau ini tidak berhenti, langsung dia
melakukan sujud dari i'tidal ini tadi, maka sholatnya tidak sah karena rukunnya hilang satu. Makanya perhatikan betul. Menurut saya, ya ini yang kemarin hadir di Safari Maulid, poin inti bagi saya ya, jenengan punya catatan sendiri dari 81 hari. Ada jenengan harus punya catatan di situ, harus punya poin. Ketika mengikuti rangkaian Safari Maulid, nah, kemarin saya dapatkan poinnya ketika penutupan. Beliau berbicara tentang masalah sholat, dan itu berulang-ulang saya dengar dari beliau. Cuma mengenanya itu kemarin bagi saya loh. Karena saya perhatikan beberapa, saya tengok ke belakang, beliau sering mengingatkan perkara sholat, cuman tidak kena di hati saya. Tapi kalau kemarin, Masya Allah itu begini. Yang pertama, beliau menjelaskan, ini saya tidak tahu ya, jenengan juga memahami, diberi kefahaman oleh Allah atau tidak, saya tidak begitu mengurusi perkara itu. Cuma kewajiban saya mengingatkan. Beliau menyatakan bahwa amal yang akan diperiksa oleh Allah pertama kali, dan itu berimbas atau ada efek dari perkara sholat, yaitu amal-amal yang lain. Kalau sholatnya baik, semuanya dianggap baik, dianggap baik. Kalau sholatnya buruk, semua buruk. Jadi poin pertama, kita harus betul-betul memperhatikan perkara sholat. Harus perhatikan betul itu. Nah, dikatakan ketika sholatnya baik, semua akan baik. Saya merujuk kepada ayat inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sebenarnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, disinilah saya ada poin yang Masya Allah menurut saya di sini. Jadi ketika orang ini sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik dan benar, maka amal yang lain juga akan ikut. Buktinya ayat ini, dia akan tercegah dari fahsya dan munkar. Segala bentuk kemaksiatan ada dalam fahsya dan munkar. Fahsya itu bisa perkataan jelek, ya misuh, ngilokno wong, dan lain sebagainya. Fahsya, porno, ucapan-ucapan porno, guyonan-guyonan porno, guyonan-guyonan yang merendahkan orang lain, itu masuk dalam fahsya ini. Kemungkaran ya banyak, semua perkara yang tidak mendapatkan keridhaan dari Allah masuk kategori mungkar, masuk kategori maksiat. Ya mencuri, berbohong, fitnah, segala macamnya. Tidak amanah. Ya, itu. Ayo perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Ya. Terus ada satu perkara yang kemudian saya menarik pemikiran saya jauh ke belakang, yaitu ketika saya ambil balik. Itu harus kita koreksi. Jangan dikira yang belakang tidak ada runtutan, ada di sini. Kenapa? Beliau pernah bercerita, pribadi kemarin bercerita, dan ada di dalam kitab ini, sifat sholat Nabi. Ketika salah seorang sahabat sholatnya yang tidak benar, kemudian oleh Nabi Muhammad SAW diperintahkan irji fasolli fa innaka lam tusolli, jenengan sholat malih, jenengan belum sholat. Nah ini saya tarik ke belakang ini kepada pribadi saya, mulai akhir balik. Walaupun kesupen, coba dieling-eling malih. Ojo pengiling-eling pisan tok, ya wis akeh laline kadang utang sik wingi wis lali lho. Dan eling-eling malih. Kenapa? Karena ketika sholat kita tidak benar, itu Nabi Muhammad mengatakan fa innaka lam tusolli, jenengan dari sholat. Meskipun sudah sholat, sahabat itu kan sudah sholat 2 kali. Sampai mengatakan ya Rasulullah, sholat saya itu seperti ini, maka beritahu saya, ajari saya sholat. Kemudian diajari. Dan sahabat itu otak betul, orang ini sudah sholat loh. Rasulullah mengatakan
Ikan ada ngedeni. Cuman mau si ono nyowo, si iso ambekan. Saya meneh bijing, terus kejadian bijing kok usah dipikir. Awake dhewe bijing pripun dan itu sing kudu dipikir. Sopo sing dadi yo nggo, gak ngefek. Kalau usah dipikir ono sing gak iso turu lho wonten. Nah, ngoten. Ayo bicara jenengan. Kita punya masa depan. Masa depan kita bagaimana? Bijing pilihannya kayak turu tok surga ben neraka. Kalau sholatnya baik, sholatnya benar, maka amal semuanya dianggap baik, dianggap benar. Ada satu catatan penting lagi apa? Kalau mau sholat, ayo diteliti betul. Makanya ada ini, belajar seperti ini. Kalau untuk saat ini, beliau juga bercerita ada 3 golongan yang ketika hari kiamat dipanggil oleh malaikat masuk surga tanpa hisab. 3 golongan. Golongan ini dengan mlebu boga wallahu alam. Nggih, sing pertama sinten? Saderenge ada wis di masjid. Iki kamu adil gak enak. Jadi bejo, mau saya dilemakan. Jadi, termasuk mungkin iki yo turu kadang wis bejo kok. Nggih. Terus sing pengalih apa? Ada budal. Nggih. Apa ada di masjid? Ada budal. Sing kedua ada wis siap. Nah, ini. Nah, kula kalian jenengan teng pundi niki? Apa salam kayak budal apa gitu. Ini saestu kula sering guyon ini dalam artian bukan ini perkara nopo sepilih. Ini terpenting bagi kita. Wong iki sing penting atine. Nek salat gak bener, otomatis atimu wis niku mawon lah. Nek salate apik, salate bener, sing litune dianggap. Jadi kan poinnya kan salat nih. Nek kalau kalian jenengan pingin 100 nilainya, kecil kemungkinan. Wis diakui ngoten niku. Kenapa? Karena kepengetahuan kita selama ini kita gunakan untuk perkara lain, untuk perkara sholat ini. Dan ini sampai sujud itu, sing jenengan lampahi sing pundi guna. Jenengan alatnya baik pribadi masing-masing. Nah, untuk menutupi kekurangan pulau kali panjenengan, ayo. Kalau ini yang pribadi dahului nopo berjamaah. Nek buat saya ke masjid, ke omah, tapi beliau lebih menekankan ke masjid. Makanya takwil itu dimikir tenanan. Takwil harus mikir betul. Makanya takwil bertanggung jawab terhadap keabsahan ibadah dari jamaah masjid tersebut. Perkara imam itu dibetulkan, mereka benar ya itu dibetulkan, ditokol betul. Sehingga di belakang ini ya sudah usah terlalu mikir. Jadi betul-betul kewenangan atau tanggung jawab takwil itu masya Allah luar biasa. Kita yang sangat banyak kekurangan dari sholat kita, maka kita tutupi dengan kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Itu yang akan datang atau mungkin saat ini prioritaskan untuk bisa melaksanakan sholat secara berjamaah, terutama diutamakan di masjid. Yang kedua, saya tadi mengatakan saya narik pikiran saya ke belakang, mulai akil balik. Pernahkah kita meninggalkan sholat? Kalau kita pernah meninggalkan sholat itu harus kita bayar. Harus kita bayar. Dikodok. Ada yang mengatakan pulau kodok saderenge sholat fardu. Misalnya niki pakai sholat isya. Saderenge sholat isya utami sabadone isya pulau kodok setunggal. Usolli fardhu isya'i kodokan. Boten nopo-nopo. Tapi menawi panjenengan semerap jumlah sholat yang ditinggalkan, maka untuk memudahkan cara penghitungan, contohnya ngeten,
Misal si A linggane sholat dihitung ketemune 5.000 sholat sing ditinggali. 5.000 sholat sing ditinggali. Nah, untuk memudahkan ini tadi, cara mengkodok sholat, satu kodokan sholat itu 5 waktu. Sholli fardhu isya'i kodokan, assalamualaikum. Sholli fardhu subhi kodokan, assalamualaikum. Zuhur, asar, maghrib, genep 1. Berarti 5.000 dikurangi siji, kantun 4.000 sangat 190 utangin gitu. Lebih jeng nyaur malih. Koyoke abot lho abot. Lho jenengan badhe sakani durung mulai 81 dina. Yuh, akeh men. Terus kata nyapo yo. Biasanya mikir dedi, lurut. Niki boten niki bisa. Sakit iki. Semacam gini ku. Utang samenten sholat, utang sholat mungkin. Masih utang gue yo, dia tuh samenten, aku nyawa sapene, nitip sapene, monggo lah. Ini tanggungan, itu terutama perkara sholat. Perkara sholat nih. Ayo. Memang ada orang yang mengatakan ketika nanti kita menjaga sholat kita, urusan kita akan dibereskan oleh Allah. Insya Allah itu betul. Saya mempunyai keyakinan bahwa ketika kita memperhatikan, memprioritaskan, mengutamakan perkara sholat, insya Allah keperluan kita, urusan dunia kita ini akan diberikan banyak kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan itu tujuannya, bukan itu. Tujuannya ya kita melaksanakan perintah Allah. Kita diperintah sholat kok. Kemarin beliau menjelaskan rukun Islam ada 5 syahadat, yang nomor 2 sholat. Perintahnya Allah di sini. Suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, ketika kita melakukan sholat, beliau mengingatkan kita jangan hanya buru sah, tapi lebih kepada yang terbaik. Melaksanakan sholat yang terbaik, baik dari gerakan sholat, bacaan sholat, perkara-perkara yang berhubung dengan sholat, pakaian mungkin, cara wudhu mungkin, aksesoris. Nah, cincin ngeten iki aksesoris nih. Kula nek damel nami kula niki, saya menggunakan cincin hanya pada 2 keadaan. Yang pertama ketika saya sholat, yang kedua ketika saya bermajelis. Lainnya itu saya tidak pernah pakai cincin. Karena ketika Habib menjelaskan salah satu aksesoris untuk sholat, maksudnya orang yang kagum ini adalah cincin. Dan kalau kita cari yang terbaik, bukan dari bentuknya atau apanya, yang terbaik yaitu bagaimana Rasulullah menggunakan cincin. Paling banyak diriwayatkan Rasulullah menggunakan cincin itu di jari kelingking, paling banyak. Ya memang ada di jari manis, ada. Mau pakai silakan, mau di kelingking silakan. Mau bogai kabel mau jari bogai itu. Kumpuli tes ini. Nah, ini salah satu bagian aksesoris. Kita mencari yang terbaik. Baju mungkin Rasulullah sering pakai baju apa, warna apa. Itu dalam rangka melakukan satu peribadatan dengan yang terbaik. Saya kira paham ini. Ya, insya Allah. Monggo saya mulai saat ini niat kemana prioritaskan sholat secara berjamaah, utamakan di masjid. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Cara ruku, cara sujud, cara takbir, cari yang terbaik. Yang terbaik tetap ada pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, tidak usah tengok-tengok. Dalam artian apa? Ngoreksi sana, ngoreksi sini. Kalau ada yang tanya, kita betulkan dikasih penjelasan. Kalau enggak, ya sudah. Kalau bisa dikasih tahu, ya dengan beritahu. Dikasih tahu, enggak, ya sudah selesai. Beliau kan mengatakan, mungkin kita melihat cara orang yang sholatnya tidak sama dengan kita. Jangan buru-buru menyalahkan. Dan beliau sering ingatkan itu.
Karena ilmu fikih ini mazhabnya ada 4. Mazhabnya ada 4. Kita paling banyak di Indonesia ikut mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i pun ada kaul-kaul ulamanya, perkataan ulamanya. Dan semuanya sama. Nah, ini yang perlu kita pahami. Apa? Jangan mudah menyalahkan. Paham ya? Nah, ini sejarah khusus pakai benjing insyaallah sosok ngajem dilajengaken malih perkalis sujud niki. Nah, wonten ingkang badhe disampaikan teng kula mumpung Citarum prei niki. Apa-apa luwih eling kami banget tak tutup kono prei. Iki badhe disampaikan monggo nek boten langsung tutup karo sida. Betul lagi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. المعبود في كل مكان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المذكور بكل لسان المذكور بكل لسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعروف بالإحسان المعروف بالإحسان كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله لا إله إلا الله الأمان 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 من زوال الإيمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.